Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan. Assalamualaikum. Hai guys, jumpa lagi nih sama aku. Kalian pada masih stay at home kan? Nah, selama kalian stay at home, kalian ngelakuin apa aja sih? Yang pasti hal-hal yang bermanfaat kan? Nah, minggu lalu kita udah bahas tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Sekarang aku mau bahas tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti biasa nih, sebelum masuk ke materi, kalian jangan lupa like, komen, sama subscribe ya. Sebelum masuk ke pembahasan utama nih, kalian udah pada tahu belum paragraf itu apa? Kalau belum tahu, aku bakal ngasih tahu kalian. Jadi, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Nah, cukup mudah dimengerti kan? Itu tadi pengertian dari paragraf. Nah, kalian kan udah pada tahu nih pengertian dari paragraf. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama, kalimat pertama dalam sebuah paragraf ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam atau ke kanan beberapa ketukan spasi. Yang kedua, dalam sebuah paragraf pasti memiliki gagasan utama yang disampaikan oleh penulis atau pengarang. Yang ketiga, setiap paragraf pasti memiliki kalimat topik atau kalimat utama sebagai cara untuk menyampaikan gagasan utama. Yang keempat, paragraf memiliki kalimat penjelas. Yang terakhir atau yang kelima, ada satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Itulah ciri-ciri dari paragraf. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis paragraf, antara lain 1. Ada paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca. 2. Ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu untuk menambah pengetahuan pembaca dan bersifat ilmiah atau non-fiksi yang bersumber dari penelitian, pengamatan, ataupun pengalaman. Yang ketiga, ada paragraf persuasi, yaitu paragraf yang berisi ajakan mengutamakan emosi atau perasaan pembaca. Yang keempat, ada paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang berisi pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal yang disertai dengan bukti penjelasan, contoh atau alasan yang kuat. Yang kelima atau yang terakhir, ada paragraf narasi, yaitu paragraf fiksi atau non-fiksi yang berisi kisahan, rekaan, atau pengalaman berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu. Itulah tadi jenis-jenis dari paragraf. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yuk, yaitu mengenai fungsi dari paragraf. Paragraf memiliki fungsi antara lain: pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat penulis. Kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang dibuatnya. Terakhir, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan atau ide-ide dari
segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dari paragraf. Wah, tidak terasa ya kita sudah masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu mengenai metode pengembangan paragraf. Yang pertama, ada klimaks dan anti klimaks. Mana paragraf klimaks sendiri berarti menyusun alinea dari gagasan bawahan yang paling rendah kedudukannya, kemudian berangsur-angsur ke gagasan yang lain sampai ke gagasan tertinggi kedudukannya. Yang kedua, ada sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu urutan waktu, yang berarti paragraf dikembangkan berdasarkan kronologis waktunya, dan urutan ruang, yang berarti paragraf dikembangkan dari ruang yang terdekat, kemudian secara berurutan digambarkan ruang di depan, di samping, di belakang, dan seterusnya. Yang ketiga, ada perbandingan, pertentangan, yang berarti paragraf bisa dikembangkan dengan cara membandingkan atau mempertentangkan dua hal. Yang keempat, ada analogi, berarti paragraf dikembangkan dengan membandingkan dua hal yang memiliki persamaan bentuk atau fungsinya. Yang kelima, ada contoh, berarti pengembangan paragraf dengan memberikan contoh agar sesuatu hal yang terlalu umum bisa dijelaskan secara konkret. Yang keenam, ada sebab akibat, berarti pengembangan bisa dilakukan dengan menetapkan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai perincian pengembangan. Yang ketujuh, ada proses, berarti pengembangan bisa dilakukan dengan cara menyusun secara teratur suatu proses kerja. Dan yang kedelapan, ada umum khusus, berarti pengembangan akan menghasilkan alinea deduktif. Yang kesembilan, ada klasifikasi, berarti pengembangan dengan cara klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan sesuatu pokok permasalahan terakhir. Terakhir ada definisi luas, artinya pengarang bermaksud memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari aku. Semoga kalian dapat mengerti dan juga bermanfaat ya. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.